Salam sehat. Di video rebalancing MFGDXJ Juni 2022 ya. Nah, untuk lebih jelasnya kita tampilkan websitenya. Website MF di PowerPoint ada, yaitu rebalancing MFIS ya. Ini monthly review ya. Monthly review ini sepertinya rebalancing oleh sekuritas atau lembaga keuangan di Jerman ya. MFIS ya. Di sini market vector index announce a quarterly and semi-annual review result for Q2 2022. Di sini the following change will be implemented for some Blue Star Index on 19 June ya, 2022, and for MFIS Index on June 17 June 2022. They will become effective on the next trading day. Ya, MFIS Index ya, Indonesia Index ini tersingkat dengan MFIDK. Yang ditambahkan adalah GoTo, BRMS, yang di Dell, BRIS, LPKR, SCMA. Sedangkan MFIS Global Junior Gold Miners yaitu MDKA ya. Itu dimana keadaan indeks kemarin hari Jumat minus 1,6% dengan valuasi yang cukup besar ya, dibandingkan valuasi rata-rata yang sebelumnya, yaitu antara 14, 15 ya, 16, ini 17 juta ya. Jadi tadi ya, emiten yang ditambahkan ke MFIS rebalancing yaitu GoTo yang di-add bersama dengan BRMS, kemudian yang di Dell, BRIS, LPKR dan BRIS, LPKR dan di sini MDKA. Di sini ada lonjakan volume ya, volume dan value atau nilai transaksi, yaitu terjadi pada BRMS di minus 4%, jadi ditutup di minus 6,1%, terus dengan valuasi 800 miliar kurang lebih ya. Sebelumnya hampir sama ya, ada lonjakan value juga, yaitu di 800 miliar juga, selisihnya dikit ya. Itu. Jadi kemudian LPKR juga ada diguyur karena ini minus, di mana ada peningkatan value ya, minus 4 ya, dia ada lonjakan tapi dia minus 3,5%. Kemudian
MDKA. Nah, MDKA ini diguyur cukup masif dengan 2,57 triliun. Ya, cukup besar, sangat besar bahkan untuk ukuran MDKA. Ya, coba kita lihat ya di IPOT untuk MDKA siapa yang guyur. MDKA tanggal 17 OZP ya, ZP guyur sebanyak 1 miliar ya, 1 miliar 1 bilion ini ya 1 triliun 1,8 triliun ya diguyur. Sedang yang nampung itu CS, BK, AK terbanyak di CS ya. Itu jadi memang ada akum distribusi, seolah-olah distribusi ya, distribusi di MDKA. Kemudian di BRMS ini terjadi akum sebetulnya ya, akum ZP akum ya, ZP akum sebesar 1 miliar 11 juta lot ya, 11 juta lot dalam waktu 1 hari. Di sini AK, RK, BK, YP, YU dia jualan ya, cukup masif juga jualannya. Yang nampung ZP yang paling banyak yaitu 310 miliar ya. BB 63 ya, masih kalah dengan ini. Jadi yang guyur banyak, sedangkan yang nampung ya antara ZP paling banyak, kemudian BB ya, itu MDKA. Terus yang lagi-lagi LPKR ya, LPKR yang guyur BK ya, sebanyak 24 miliar ya, 24 miliar, sedangkan ditampung CS 11 miliaran. Nah, jadi distribusi ya. Yang cukup tadi BRMS ya, yang ZP akum tuh. Terus ya, dimana BRIS, BRMS, GoTo, LPKR, MDKA, SMA ditarik ya, ditarik gap down ya. GoTo sebesar minus 2,1%, BRMS 2,8% minus, LPKR minus 2,6% ya, MDKA minus 1,9%. Jadi gap down. Nah, ini gap down, yang di gap down jadi saham-saham yang masuk ke indeks rebalancing MFIS, MVIS itu dia di gap down. Semuanya yang di gap down sekarang memang karena suasana indeks juga tidak kondusif
Kemudian yang di gap up dan di gap down di emiten lain selain yang di add dan di del di rebalancing, itu cepin di gap down minus 2,9%, LPKR minus 2,6%, ya, dan seterusnya. Kita penekanannya ke LQ45 tower 2,1% minus, GoTo 2,1% minus, ya, MTKA di del apikan dulu, ya. Unilever ya boleh pantau lah ya. Coba kita lihat chartnya Unilever UNPR. UNPR. Ya, Unilever kayak buat bendera ya Mawan ya. Ya ada harapan naik ya. Kemarin di gap down. Ya Senin maybe di gap up. Dan lihat suasana global ya. Kemudian future ya, Amerika, global Amerika, Eropa, kemudian Asia yang duluan buka dibanding Bursa Efek Indonesia. Kita bisa simpulkan Senin itu buy or sell, yaitu Unilever ya. Cukup ya datanya. Jadi ini gap up, jadi kita targetnya besok cepin, kita pantau cepin, tower sama GTO. Kita juga lihat order booknya. Di sini sayang ya, order booknya jarang yang bagus. LPKR ini bidnya di over, GoTo bidnya di volumenya di bid ya, tapi mendekati arah ya, diragu ya. UNTR cepin ya, ini volumenya di atau harga close di bid tetapi volume overnya tebel ya. Nah, waskita ini dia di gap up ya, tapi volumenya harganya di sebelah bid dengan volume yang super. Jadi kurang meyakinkan ya, tapi ya kita pantau aja untuk sebuah riset. Iya. Jadi ini rebalancing rebalancing MFIS itu terjadi di kisaran tanggal, sejauh yang kami tahu ya, itu tanggal, jadi Kamis, Jumat pagi, tanggal 17 Juni dini hari, jadi tanggal 16 waktu Jerman, 16 Juni. Jadi 17 kita itu rebalancing hari terakhir, di mana keadaan global, regional pada pasar hari Sabtu setelah tutup ya, Eropa dan Asia, Amerika, di mana Eropa mix. Jadi Jerman ada ya, Jerman yang hijau, sedangkan Prancis dan Inggris merah tipis.
Kemudian Nasdaq, Dow Jones merah tipis banget, minus 0,13, Nasdaq 1,24%, S&P 500 0,22%. Ya, di mix ya, di regional cukup kondusif ya, tapi mix ya, jadi mix maksudnya netral ya, tidak terlalu optimis ya, dimana fujenya ini juga merah, ada yang hijau ya, ya tipis ya, 0,5 kurang lebih, bisa kurang bisa lebih persen ya. Terus keadaan Komo ya, dolar melemah ya di 14.800, nikel menguat ya, tin juga menguat, ya. Jadi hari Senin intinya netral ya. Kalau hijau tipis, kalau merah juga merah tipis. Itu keadaan global Amerika dan Eropa. Ya, itu. Sedangkan valuasi ya kemarin 17 triliun ya. Ya, 17 triliun memang terbesar di minggu terakhir ya, kemarin. Paling besar di tanggal 17 ya, karena ada rebalancing di mana asing banyak jual, 1,2 triliun asing jual, indeks melemah di 1,61%, ya, valuasi di 17,9 triliun, di mana sempat terjadi euforia, sempat panik ya, di mana low-nya IHSG di minus 2,38%, sedangkan high-nya di 0,72%, open di 0,89% minus ya, di mana terakhir tutup di minus 1,61%. Ya, saya kira itu ya data ya. Jadi intinya perhatikan order book apa yang meyakinkan kita untuk HK besok ya. Kalau order book tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, apakah besok saham yang kita incar itu akan naik signifikan sesuai dengan teori yang pernah kita coba riset, yaitu setengah dari gap down tambah gap down itu target pesimis, tambah dengan gap down lagi itu target optimis. Kalau pingin yang netral ya di antara target 1 dan target 2 bagi 2, ambil tengah-tengah. Harganya kita sell misalnya. Ya itu ya. Jadi besok kita coba amatin yang LQ45 yaitu Cepin, di mana ada peningkatan volume walaupun nggak banyak benar. Terus Tower juga ada peningkatan dikit ya, walaupun tidak tentara secara volume atau secara nyawa. Goto juga demikian. Nah, MDKA terjadi guyuran ya, tapi ini detail di MFIS, jadi nggak berani ngambil. Ya, ini Waskita ya yang agak unik. Waskita di gap up 2,9%, jadi nyawa meningkat 5,5 kali ya, dimana kita cek order booknya sangat bagus ya di sini. Order booknya sangat bagus, di mana Waskita ya. Waskita. Nah, ini E-nya 53. Ya. E53, MDK juga bagus, E161, Unilever, BMRI. Coba kita lihat. Unilever. Nah, ini bagus ya order booknya.
BMRI ya sedang-sedang saja ya, cukup ya, sedang ya. Terus MDKA ini karena dia di Dell kita pesimis ya, tapi perhatikan besok hari Senin untuk bahan analisa. Saya kira cukup ya. Jadi MFIS ini adalah ya tak terduga sebetulnya rebalancing yang tidak kita perhatikan karena tidak tahu, dan kemarin mencoba registrasi ke webnya kelihatannya gagal ya. Jadi ya udah nggak apa-apa, hanya sebagai pengetahuan, gunakan kesempatan yang ada atau manfaatkan data yang ada sesuai dengan keilmuan yang kita punyai. Jadi saya kira cukup ya. Kita ulangi dulu. Kita konsentrasi di Cepin ya. Terus TOWR ya, mungkin Unilever, BMRI ya. Itu yang intinya kita incar yang di gap down dan dia LQ45. Oke, saya kira cukup ya. Rebal MFG ya. Ini semoga bermanfaat. Salam sehat.